menjelaskan bahwa itu tidak seperti yang dibayangkan oleh mereka yang mengatakan bahwa itu adalah persetujuan dilakukan begitu. Agar Herlambang mengingatkan pihak yang kontra adanya Permendikbud tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Core kontennya adalah jangan sampai timbul korban kekerasan seksual di kampus. Yang selama ini faktanya memang nggak bisa diselesaikan, atau dia diselesaikan dengan cara yang memperlihatkan justru melipat gandakan masalah bagi korban, dan itu sungguh ironi ya. Jadi dengan adanya Permendikbud ini justru malah bagus menurut Pak Herlambang dalam rangka menanganinya? Ini inisiatif yang baik, upaya yang maju, yang tentu langkah awal untuk mendorong pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Dalam praktek ini tantangan ya, saya bilang tantangan karena kita bisa lihat sejauh mana ini efektif ya. Hukum itu pada dasarnya kan tidak hitam di atas putih saja. Dia perlu manusia-manusia yang punya keberanian, punya nyali, integritas, profesional. Agar optimal dalam implementasinya, Herlambang menyarankan Permendikbud ini perlu aturan yang lebih kuat di tingkat kampus. Aturan ini memerlukan aturan yang lebih kuat memproteksi di tingkat kampus. Itu harus dilakukan. Kemudian membutuhkan orang-orang yang berani mempertaruhkan ya sikap atau posisinya untuk membongkar, menginvestigasi, dan itu artinya dia tidak cukup hanya dengan peraturan menteri ini. Ini juga pertanyaan besar atau tantangan besar bagi dunia kampus hari ini, bahwa inisiatif ini perlu disambut baik dan didorong. Sementara itu, Fahmi Alaidrus, anggota Komisi 10 DPR dari fraksi PKS, menilai Permendikbud tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual memicu polemik karena memang ini adalah isu lama. Paradigma kekerasan seksual yang dibahas baik di induknya di RUU TPKS yang masih dibahas di Balik, dan juga Permendikbud ini itu dilandasi oleh paradigma berpikir tentang seksual consent. Kalau saya mau kontroversikan, kekerasan seksual ini seolah-olah tidak memperdulikan seksual consent, seksual atau interaksi seksual yang dilakukan suka sama suka. Ini kan pemicunya di situ. Fahmi menyatakan kenapa dirinya dan beberapa pihak tidak setuju dengan isi Permendikbud. Hal itu karena tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ini kan jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila, dengan Undang-Undang Dasar 45, dengan Undang-Undang Perguruan Tinggi, Undang-Undang Sisdiknas, bahkan agama serta adat dan adat bangsa. Kita support, kita setuju bahwa kekerasan seksual tentu harus ditangani dan dicegah. Sejalan dengan itu, kalau kemudian dianggap kekerasan seksual itu adalah satu permasalahan, dan kita setuju itu adalah sebuah masalah yang harus kita atasi, kita cegah, tetapi di sisi lain kita juga menghadapi satu persoalan yang cukup besar, yaitu kehidupan seksual bebas. Seksual bebas ini kan seksual consent. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim akan memberi sanksi pada kampus yang tidak menerapkan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Weekend Underline.